wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sukacita pagi hari ini, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi hari kita mendatangi hadirat Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara boleh ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mari bersyukur di hadapan Tuhan, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami. Kami berserah di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap pujian penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu boleh naik berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau curahkan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Engkau curahkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus jamah setiap pribadi lepas pribadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kuduskan tempat ini Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir, kami boleh merasakan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan sertai, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya Tuhan, di tempat ini kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Mari kita buka hati kita. Terima kasih Tuhan.
Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Yesus,
Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Seperti pujian kami pada pagi hari ini Tuhan, menyatakan bahwa hanya Engkau-lah segalanya di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk segala penyertaan, pertolongan Tuhan, kasih dan kemurahan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami secara pribadi Bapa. Kami boleh ada sampai hari ini, kami mau katakan semua karena anugerah Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi yang baik ini Bapa, kami mau mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap pribadi kami Bapa, agar ketika kami duduk mendengarkan firman-Mu, kami boleh bersama-sama mengerti dan boleh memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Yesus, pada pagi hari ini kita belajar dalam satu tema senantiasa berjaga-jaga. Oke? Saya akan melemparkannya. Tidak ada yang ambil. Oke. Saya mau minta lagi. Saya sudah melemparkan sesuatu. Kak Sabet boleh lemparnya? Ya. Kertas saya. Oke. Saya lempar tadi itu. Saya ingin memberikan satu gambaran kepada jemaat. Tadi saya lemparkan ke Kak Sabet, tapi Kak Sabet belum siap. Biar berduduk. Ya. Kedua, hitungan yang kedua, saya akan melemparkan kepada jemaat Tuhan. Saya yakin jemaat Tuhan akan lebih bersiap lagi. Amin. Nah, oke, baru menangkapnya. Oke. Lemparan yang ketiga. Terima kasih, Pak. Lemparan yang ketiga, saya akan melemparkannya kepada Kawawa ya. Saya melemparkan kepada Kawawa. Oke, menangkap. Oke, saudara. Bukan aja. Nah, jemaat Tuhan 3 kali lemparan. Saya katakan, apa yang pertama saya sudah memberi tahu ya. Saya hanya lempar saja. Tapi lihat respon, tidak ada yang menangkapnya. Karena apa? Karena mereka belum siap-siap dan juga berjaga-jaga. Yang kedua, ketika saya sudah memberitahukan, saya akan melemparkannya lagi. Apakah jemaat Tuhan sudah bersiap-siap? Siap. Yang ketiga, saya menyebut namanya dan saya melemparkan itu. Tentu pasti yang saya sebutkan nama itu lebih bersiap-siap lagi. Nah, jemaat Tuhan, dari apa yang saya lakukan, kita sama-sama belajar bahwa kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya itu seperti lemparan yang pertama, gak ada yang tahu. Jadi ketika saya melemparkannya, saya tidak memberitahu kepada jemaat Tuhan bahwa saya akan melemparkannya. Dan tentu kalau saya duduk juga di Kak Sabet, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dilempar ya. Apa dimaksudnya itu? Nah, jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus. Yang kedua, tadi orang-orang yang belum bersiap. Ketika saya memberitahukan bahwa saya akan melemparkannya, orang-orang yang duduk lebih bersiap lagi. Apa maksudnya? Bahwa kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya tercatat dengan jelas di dalam firman Tuhan. Sebagai orang percaya, tentu kita ketika membaca kebenaran firman Tuhan, kita tahu kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan yang kedua kalinya. Yang ketiga, orang yang saya sebutkan namanya, jemaat pasti tahu bahwa ketika kita berkata seperti ini, saya yakin nama saya tercatat di dalam kehidupan, maka saya lebih lagi mengasihi Tuhan di dalam dunia ini. Dari ketiga ini, di manakah posisi kita saat ini? Renungan dari ketiga posisi ini yang saya sebutkan, di manakah kita saat ini? Apakah kita orang yang tidak bersiap? Ataukah kita hanya mendengarkan dan tahu saja, tapi apakah kita tahu mendengarkan dan mengimaninya? Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membuka di dalam Alkitab kita. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, kita akan membacanya bersama-sama. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang
2 ayat yang pertama sampai ayat yang mari kita sama-sama berdiri, kita membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan tertipunya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh ta'ala atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah berkali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan Allah kembali bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dosa, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan hidup akan kejahatan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini senantiasa berjaga-jaga. Waktu saya merenungkan ini, saya melihat apakah benar Tuhan pada hari kedatangan-Mu yang kedua kalinya, apakah saya sudah siap bersiaga. Kita tahu di dalam semua pengajaran Tuhan Yesus, Dia selalu katakan tentang kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam 1 Tesalonika pun dikatakan seperti ini, ayat yang pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu tahu sendiri benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tahu Yesus sudah datang menyelamatkan kita. Kita tahu itu benar. Apakah kedatangan yang kedua kalinya, apakah kita telah mempersiapkan diri kita? Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu menunjukkan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan yang sempurna. Saya katakan keadilan Tuhan yang sempurna. Dia akan menghukum yang hidup dan yang mati. Kita tahu di dalam firman Tuhan jelas. Ketika saya sepanjang minggu saya mencari apa yang harus saya khotbahkan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya khotbahkan? Satu hal yang paling saya takut untuk khotbahkan, dan saya termasuk ketika saya membaca firman Tuhan, salah satunya saya cenderung untuk menghindari khotbah-khotbah tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kenapa saya menghindarinya? Karena saya tahu ketika saya membaca Matius, di situ dikatakan sangat jelas. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu melihat semuanya. Ketahuilah
bahwa waktu sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Sebab sebelum semuanya itu terjadi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ketika saya membaca setiap ayat-ayat firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus, jujur jemaat Tuhan, saya merinding. Karena apa? Kaki saya tuh gemetar ya, saat ini kaki saya tuh terasa kayak gemetar gitu. Karena saya melihat bahwa kedatangan Tuhan itu begitu mulia, dan dikatakan tidak seorang pun yang tahu. Paulus katakan pada saat itu kepada jemaat Tesalonika, pada saat itu mereka menghadapi penderitaan, penindasan, bahkan penganiayaan. Tapi Paulus menghibur mereka dengan memberikan keyakinan bahwa kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya itu akan segera. Tapi permasalahannya, mengapa kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga? Mengapa kita harus berjaga-jaga? Pertama, kita harus menjawab bahwa mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena itu adalah perintah Tuhan. Sekali lagi, mengapa kita harus berjaga-jaga senantiasa? Itu adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Jemaat Tuhan tahu kisahnya, perjanjian lama tentang penghukuman Tuhan. Dua penghukuman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang pada zaman itu. Ada yang tahu dua penghukuman itu? Musnah, air bah, dan yang satu lagi apa? Ketika Tuhan hanya menyelamatkan suaminya dan dua anaknya. Siapa itu? Sodom dan Gomora. Itu jelas jemaat Tuhan. Pada waktu dikatakan mereka kawin, makan, minum, hidup seperti bahwa esok tidak akan ada terjadi apa-apa. Ketika Nuh masuk ke dalam bahtera itu, disitulah penghukuman Tuhan itu nyata. Kenapa saya ingin katakan penghukuman Tuhan itu nyata? Agar kita sadar kasih karunia Tuhan itu nyata, dan penghukuman Tuhan itu juga nyata. Jangan kita hanya melihat kasih-kasih Tuhan sehingga kita mengabaikan bahwa penghukuman Tuhan itu ada. Banyak orang Kristen berkata seperti ini, Tuhan mengasihi saya, Tuhan menyertai saya, tapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang difirmankan, apa yang mereka ucapkan. Saya percaya bahwa dalam Matius katakan, enyalah kamu, hai pembuat kejahatan. Jemaat Tuhan, saat ini seperti ini Tuhan Yesus mau katakan kepada kita. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita saat ini berkata bahwa kita melayani, kita rajin beribadah, kita rajin memberikan perpuluhan, kita rajin memberikan persembahan, kita rajin mendoakan, kita menolong sesama. Tapi apakah yakin pada hari kedatangan Tuhan, apakah kita salah satu yang Tuhan katakan seperti ini, aku tidak pernah mengenal engkau? Itu menjadi teguran keras bagi saya. Tuhan, bagaimana kalau saya tidak benar-benar mengasihi Tuhan, hanya sebatas mengenal, hanya sebatas tahu tapi tidak pernah mengenal Tuhan? Saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan, kita tahu hari-hari ini semakin jahat. Tuhan sudah memberikan segala tanda-tanda yang akan terjadi pada hari di kemudian hari, pada akhir zaman. Tercatat dengan jelas di dalam Matius pasal yang ke
24 sampai yang ke-25 tercatat sangat jelas. Mengapa? Itu sebabnya mengapa kita harus berjaga-jaga dan tidak mengabaikan perintah Tuhan. Karena kita tahu dan yakin bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Dia menyatakan keadilannya. Dan disitulah semua umat akan melihat bahwa Dia yang adil dan segala penghukumannya itu sempurna. Dan tahu kasihnya sempurna. Apakah jemaat Tuhan yakin bahwa penghukuman Tuhan dan keadilan Tuhan itu sempurna? Saya ingin memberikan gambaran. Jangan kita menyatakan seperti kasih di sini dan pengadilan atau keadilan Tuhan itu di bawah. Tidak, selalu sejajar. Sekali lagi, kasih dan keadilan Tuhan itu selalu sejajar. Dunia akhir ini membuat kita terlena, membuat kita mengikuti arusnya, sehingga kita melihat bahwa keadilan Tuhan itu hal yang sepele. Ingat tentang Batrah, tentang air bah Sodom dan Gomora. Benar-benar Tuhan nyatakan penghukuman kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan mengasihi orang-orang berdosa, tapi Tuhan juga nyatakan penghukumannya bagi orang-orang yang berdosa. Sehingga tidak ada bagi manusia untuk menyatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Segala jalannya adalah adil dan penghukumannya adalah benar. Keras ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin mengajarkan kepada kita semua merenungkan bahwa benar bahwa kedatangan Tuhan itu yang kedua kalinya. Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita, berjaga-jagalah kamu senantiasa. Yang kedua, bagaimana kita harus berjaga-jaga. Yang pertama tadi, mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena jelas bahwa itu adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, berjaga-jagalah kamu senantiasa, sebab kamu tidak pernah tahu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang kedua, bagaimana kita harus berjaga-jaga. Kita kembali ke dalam teks kita dalam 2 Tesalonika. Bagaimana kita harus berjaga-jaga. Di dalam ayatnya yang kedua, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham rohmu maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Bagaimana kita harus berjaga-jaga? Yang pertama, jangan takut dan jangan gelisah hatimu. Jangan takut bahwa kita tahu Tuhan katakan bangsa akan bangkit melawan bangsa, pemerintah akan bangkit melawan pemerintah, penguasa-penguasa, semuanya dikatakan demikian. Tapi Tuhan katakan jangan takut dan gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Sebagai orang Kristen saat ini, kita mendengar banyak sekali kekacauan. Kita mendengar banyak sekali kejahatan. Bahkan kita tahu tidak semua orang yang kita kenal itu benar-benar mengasihi kita. Kita tahu benar. Tapi Tuhan mengatakan jangan gelisah dan jangan takut. Kenapa? Tuhan sudah mengatakan demikian. Saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi bagaimana kejahatan dunia ini semakin merajalela di dalam dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika saya merenungkan apa yang Paulus catat di dalam suratnya, kita tahu bahwa terkadang kita lekas khawatir, kita lekas gelisah. Saya termasuk orangnya yang takut ya, ketika kita baru-baru dengar ada bencana alam. Tuhan katakan juga ada dalam firman-Nya, bencana alam. Kamu akan dengar desas-desus gitu ya. Dicatat dengan jelas dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu sebelum Dia datang, dunia akan semakin kacau dan orang semakin tidak mengenal Tuhan. Banyak yang ditoleransi, dosa-dosa
Perzinahan boleh. Kita tahu sekarang LGBT, saya katakan, benar-benar mereka melakukan itu dalam ibadah. Bahkan saya tidak habis pikir bagaimana pendeta itu mendoakan mereka ya, atau memberkati kehidupan mereka. Saya dan teman saya, dia mengambil tugas akhirnya itu tentang LGBT. Dia katakan seperti ini, LGBT itu apa ya, kayak menyukai sesama jenis ya, atau penyimpangan. Dan cuma Tuhan, kenapa saya ingin katakan ini berterus terang di tempat ini? Saya tahu orang akan mentoleransi dosa-dosa seperti itu. Teman saya katakan bahwa di tempatnya hampir 60% remaja saat ini itu terjerumus di dalam LGBT. Dia meneliti kenapa ada penyimpangan, dan lihat respon masyarakat. Mereka katakan itu adalah hak orang itu. Kita tidak bisa mengganggu. Mereka mempunyai hak. Kita katakan benar, mereka mempunyai hak. Kita semua di sini mempunyai hak. Tapi lihat bagaimana dunia membungkusnya sedemikian rupa sehingga banyak orang akan mentoleransi dosa-dosa seperti itu. Di gereja nanti, masa yang akan datang, kita akan melihat dosa-dosa itu akan ditoleransi. Ini kenyataan akhir dunia saat ini. Banyak pertikaian, pertengkaran itu terjadi di dalam gereja-gereja. Jemaat Tuhan dengan jemaat Tuhan, hamba Tuhan dengan sesama hamba Tuhan, sangat sering terjadi. Kenapa? Tuhan katakan dengan jelas, semuanya itu harus terjadi. Tapi jangan gelisah dan jangan takut. Sebagai orang percaya, kita tahu banyak hal yang ditoleransi di dalam dunia ini. Tapi satu hal yang kita percaya, sekali kita berkata Yesus dan sekali kita berkata itu dosa, itu adalah dosa, sehingga kita tidak bertoleransi atau berkompromi dengan hal-hal yang demikian. Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, ini tentu tantangan yang besar buat anak-anak remaja kita, anak-anak sekolah minggu kita. Kita tahu gereja, kalau kita tidak mempersiapkan mereka saat ini, mereka tidak akan mampu dan tidak memiliki ajaran yang kuat ketika mereka menghadapi orang-orang pada akhir zaman. Bahkan karena mereka tidak memiliki kesiapan, mereka terjerumus. Itu sebabnya saya katakan bahwa jemaat Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus, pengajaran dini itu penting. Baik dia masih kecil, masih anak-anak, ajarkan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus sayang padamu. Kita mengatakan bahwa hal-hal seperti ini adalah dosa, ajarkan. Dalam Ulangan katakan secara berulang-ulang. Saya tahu adik saya juga menghadapi pergumulan yang berat, kami keluarga ya, karena adik saya memasuki masa remaja. Di situ masa remaja mereka ingin cari tahu segala sesuatunya. Tetapi disitulah peran orang tua dan peran gereja. Peran orang tua dan peran gereja itu penting. Bukan hanya orang tua memberikan kepada gereja saja, tapi orang tua mengambil peran itu, mengajarkan kepada anak-anak. Masa remaja mereka, masa anak-anak mereka, sehingga kita tahu mereka memberikan diri mereka tidak mentoleransi dosa apapun ketika mereka menghadapi hal-hal yang demikian. Yang pertama kita belajar bagaimana kita harus berjaga-jaga. Kita tahu itu, kita tidak perlu khawatir dan gelisah. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Dalam kekuatan itu kita sebagai orang-orang yang percaya harus bersatu, membangun diri di dalam persekutuan, mendoakan. Karena kita tahu dan kita percaya kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya itu tidak ada yang tahu.
Kita nggak tahu, mungkin besok, mungkin bulan depan, kita mungkin bilang katakan mungkin ya, mungkin, tapi tidak seorang pun tahu. Sebabnya, jangan kita makan tidur, apalagi hidup berpesta pora, tidak memiliki bahwa esok itu bagaimana. Kita tidak pernah berpikir bahwa ini bukan berarti saya memberikan kepada jemaat Tuhan tidak ada pengharapan. Berbeda ya, berjaga-jaga, karena kita berjaga-jagalah kita memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu adalah poin yang kita belajar yang pertama. Bagaimana kita harus berjaga-jaga, tidak khawatir dan gelisah. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena itu adalah perintah Tuhan. Yang ketiga adalah kita tidak terlena akan dunia ini. Ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara bagaimanapun juga. Jangan memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Lihat, iblis pun melakukan hal yang sama seperti orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah dikatakan dalam Matius pasal yang ke-7. Mereka bernubuat, mereka melayani Tuhan, tapi lihat, Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Kenapa? Mereka berasal dan mereka melakukan pekerjaan iblis. Orang percaya akan menghadapi orang-orang atau nabi-nabi palsu. Kita tahu itu. Dan pada masa Paulus sampai sekarang ini pun itu masih terjadi. Dan semakin hari, saya katakan sekali lagi, semakin hari itu semakin jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa kita tidak terlena akan dunia ini? Lihat, kalau dengan hal-hal seperti ini mungkin kita teguh ya. Ketika ada penindasan, ketika ada penganiayaan, kita mungkin teguh. Tapi banyak sekali, saya katakan banyak sekali cara iblis menipu kita dengan tipu dayanya. Seperti apa? Dia memberikan kita keinginan apa yang kita mau. Salah satunya, saya katakan, Tuhan berkata seperti ini, tidak mungkin ada orang mengabdi dengan dua Tuhan. Tuhan yang pertama itu pasti dengan jelas. Tuhan selalu berkata dengan berhati-hatilah tentang, ada yang tahu tentang apa? Uang. Tentang uang. Iblis mungkin memakai cara, mungkin ada orang yang kuat di dalam penganiayaan, tapi juga mungkin ada orang yang lemah ketika dia memiliki banyak harta benda. Ketika dalam masalah perzinahan dia mungkin lemah. Ketika dia melihat perempuan atau melihat laki-laki dia lemah. Iblis tahu secara persis kelemahan kita, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Iblis tahu cara untuk menjatuhkan kita, tetapi Tuhan tahu untuk memberikan kita kekuatan iman yang teguh untuk melakukan perintahnya. Kita tahu orang akhir-akhir zaman nanti, bukan akhir-akhir zaman nanti, akhir zaman ini orang semakin mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, mencintai apa yang dilihat. Ini menjadi teguran bagi saya jemaat Tuhan. Tuhan tahu secara persis kita membutuhkan secara jasmani, tetapi lihat, iblis bisa memakai kebutuhan jasmani untuk membuat kita jatuh. Seperti saya katakan bahwa pendusta, pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dia membuat segala sesuatu yang kita lihat itu tidak baik menjadi baik. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan sudah mencatat di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan memberikan kebenaran firman ini untuk kita berjaga-jaga. Saya katakan bahwa hati-hati ya jemaat Tuhan. Mungkin ada yang saya juga berhati-hati, kita semua berhati-hati tentang keinginan-keinginan kita. Terkadang keinginan-keinginan kita itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi satu hal, kehendak Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Keinginan
keinginan kita belum tentu datangnya dari Tuhan. Tapi kehendak Tuhan itu adalah benar dan harus terjadi dalam hidup kita. Saya katakan bahwa akhir-akhir ini saya tahu bahwa kami mengalami yang namanya kayak kekurangan gitu ya. Saya jujur sama Tuhan, selama saya berkuliah, saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Tapi ketika Tuhan mengizinkan, disitulah sebenarnya iman saya menjadi lemah. Saya katakan kenapa iman saya menjadi lemah? Saya mulai takut. Bagaimana Tuhan kalau saya melayani Engkau di kemudian hari? Apa yang saya mau kasih sama keluarga saya? Apa yang saya mau balas kepada orang tua saya? Apa yang saya mau memberikan kepada adik-adik saya? Pikiran itu tentu ada secara manusiawi. Bahkan anak-anak muda itu bergumul dengan pekerjaan mereka. Bergumul bagaimana mereka menghasilkan uang. Dan iblis tahu bahwa kebutuhan manusia itu adalah keinginannya, baik secara jasmani. Iblis tahu secara persis. Itulah sebabnya anak-anak muda yang ada di jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan orang tua sekalipun, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, iblis bisa memakai yang kelihatan itu menjadi luar biasa, dan dia membuat seolah-olah itu kekal. Bahwa harta benda yang kita miliki, dia membuat itu seakan-akan itu menjadi kekekalan untuk kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang, kenapa saya selalu berhati-hati tentang membicarakan tentang keuangan, tentang harta benda, karena saya tahu bahwa iblis memakai itu secara luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tahu bagaimana dia memberikan hikmat itu kepada kita. Dengan apa yang dia punya, diberikan kepada kita. Cuma Tuhan mungkin ingat, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Apa yang kita punya saat ini, kita percaya itu dari Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya olehnya kita diberikan itu, dan juga kita percaya itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Jadi apa yang kita mau banggakan? Dan iblis memakai itu jemaat Tuhan. Dia membuat seolah-olah itu dari dirinya, dan dia membuat seolah-olah yang kelihatan itu menjadi kekal. Ini kita harus berhati-hati. Kita tahu bahwa akhir zaman orang semakin mencintai dirinya dan semakin mencintai uang. Mencintai uang bukan hanya uang yang secara tunai ya, harta benda yang kelihatan. Ketika saya membicarakan uang dalam Alkitab itu perspektifnya luas. Bukan hanya soal tunai, tapi tentang apa yang dilihat, tentang apa yang namanya kekuasaan. Jadi orang semakin mencintai dirinya dan mencintai apa yang terlihat. Ini adalah orang-orang pada zaman ini. Dan kita tahu menempatkan diri kita. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang berjaga-jaga, bersiap sedia. Ketika mungkin saya akan melemparkan ini, mungkin ketika saya melemparkan kertas tadi, cuma Tuhan akan lebih bersiap sedia. Amin. Dan tahu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya bukan untuk menakuti kita, tapi kedatangannya yang kedua kali jemaat Tuhan adalah penantian semua orang yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan kalau dengar setiap doa penutup, ada yang dengar di akhirnya? Setiap doa penutup, doa berkat ya. Ada yang tahu di akhir? Di akhir kalimat. Selain amin. Kasih betul ya di akhir kalimat doanya. Ada? Coba penggembala jalan dengan nyaring supaya jemaat semua yang kita ingat di akhir kiranya menjemput saleh-salehnya dengan tidak berkekurangan satu apapun. Karena itu apa? Paulus selalu doakan itu jemaat Tuhan. Mau lihat
Kita buka di dalam doa Paulus untuk jemaat Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita lihat bahwa apa yang diminta oleh Paulus bukan tentang apa yang kehendak jemaat, tapi Paulus meminta seperti ini. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahan, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Bukan hanya dalam 1 Korintus saja, tetapi dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-9 dan ke-10. Jemaat Tuhan boleh membacanya. 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengabdian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Hari Kristus itu kita percaya kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak hanya di situ, di dalam 1 Tesalonika pun pasal yang pertama ayat yang ke-10. Kita membacanya dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di gereja 1 Tesalonika 1 sampai 1, 2, 3. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dan yang yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Lihat, kedatangan Tuhan itu disertai dengan penghukuman dan murka Allah. Kita percaya doa Paulus, harapan Paulus itu telah tergenapi dalam hidup kita. Dan kita mengimani ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita menyambutnya dengan penuh sukacita dan penantian yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu adalah keadilan Tuhan yang sempurna. Keadilan Tuhan yang sempurna akan disertai dengan penghukuman. Jangan lupakan itu. Tuhan, keadilan Tuhan yang sempurna itu penghukuman Tuhan akan digenapi kepada semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu penghukuman itu adalah kekal. Kita tahu keselamatan kekal, dan kita tahu juga penghukuman adalah kekal dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, saya mau kita berdiri. Bapak Gembala akan pimpin kita di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kuat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga. Karena kedatangan-Mu Tuhan semakin dekat dengan tanda-tanda yang ada Engkau berikan bagi kami. Apa yang dikatakan firman-Mu itu nyata saat ini Tuhan, di mana ada deru perang, suku lawan suku, bangsa lawan bangsa, bahkan negara lawan negara, bahkan ada perkawinan sesama Tuhan yang terjadi di mana-mana saat ini. Kiranya firman-Mu meneguhkan setiap kami hari ini, agar kami boleh berubah, bertobat Tuhan. Apapun yang kami lakukan, karena kami mencintai uang, mamon dari segalanya, Tuhan ajar kami untuk kami lebih mengasihi, lebih melakukan segala perintah-Mu untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan berkati benih firman-Mu itu, sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat, untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pagi siang hari ini. Berkati lebih lagi rohaninya Tuhan. Kau jamah, Kau berikan hikmat, Kau berikan kemampuan, Kau berikan kuasa Tuhan, sehingga saat dia menyampaikan firman-Mu itu benar-benar berasal dari Engkau dan untuk Engkau, dan nama-Mu dimuliakan. Berkati studinya, berkati apa yang dia rindukan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Berkati lebih lagi Tuhan rumah tangganya, bahkan
hatinya Tuhan, untuk tetap percaya kepadamu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai segeletak. Tuhan sudah menghitung rambut kami dan tidak seudas rambut kami akan jatuh. Bahkan apalagi ada kuasa yang mau merebut kami dari tangan-Mu. Kami percaya itu tidak mungkin Tuhan terjadi jika kami mengandalkan Engkau. Tuhan berkati kami semua. Hamba percaya saat ini kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap umat-Mu yang Engkau kasihi. Sentuh hati mereka, ubah hidup mereka Tuhan menjadi yang baru seperti yang Kau ingini, sehingga kedatangan-Mu kedua kali Engkau menjemput kami dan kami akan bertemu di surga bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satu umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang datang dengan lemah Tuhan sudah kuatkan, yang terbelenggu Tuhan sudah lepaskan, bahkan yang susah sudah dihiburkan oleh Roh Kudus. Dan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, hamba percaya setiap kami yang percaya kepadamu, kami percaya bahwa kuasa bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus, setiap kami yang percaya diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya percaya semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita akan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya. Dan buat jemaat Tuhan yang pagi hari ini boleh hadir, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman hari Jumat, Bapak Ibu Saudara, mulai jam 7 atau setengah 8 sampai selesai. Kita ada doa pengerja lewat Google Meet. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan boleh menyediakan waktu setengah jam untuk boleh bersama-sama berdoa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, minggu depan, dalam minggu terakhir di bulan Juni, kita akan kembali beribadah di tempat ini. Kita akan dilayani oleh Evangelis Resa, dan ibadah sekolah minggu dan remaja Bapak Ibu Saudara dari jam 11, dari jam 10 sampai selesai. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada jemaat Tuhan yang mau memberikan kesaksian pagi hari ini. Belum ada, belum Saudara. Baik, minggu depan boleh disiapkan kalau yang mau kasih kesaksian. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan Engkau boleh menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan bagi pribadi lepas pribadi. Kami boleh datang
Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan senantiasa boleh berjaga-jaga di dalam kehidupan kami, sehingga ketika Engkau datang, Engkau dapati kami tidak bercacat celah Tuhan. Engkau dapati kami tetap setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya terus Engkau memberkati, memperlengkapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati masa depannya, studinya, Engkau senantiasa buat berhasil. Engkau cukupkan apa yang diperlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kehidupannya boleh menjadi berkat di mana saja dia berada. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan setiap para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, para pekerja, hamba-hamba Tuhan, mereka yang pengkhotbah Tuhan, Engkau juga memberkati. Bahkan setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan berkati. Taruh kesatuan roh, kesatuan hati di dalam Engkau Tuhan, agar setiap kami boleh bergandengan tangan, mendukung pelayanan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Engkau juga terus mengurapi Bapak Gembala serta Ibu Gembala. Engkau memakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus nantiasa yang memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Engkau menyertai Tuhan apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga besarnya juga Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang boleh kami berikan pagi hari ini Tuhan. Baik itu persembahan untuk perayaan Natal nanti Tuhan, bahkan korban syukur kami, bahkan perpuluhan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberi juga kami percaya Tuhan berkati berlimpah-limpah, bahkan Tuhan membuat segala sesuatu itu berhasil. Berkati kuduskan persembahan umat-Mu Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan buat setiap program-program ibadah di tempat ini, baik itu ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah raya, bahkan ibadah doa. Tuhan memberkati, hadirat-Mu mendahului setiap kami. Engkau hadir di sana Tuhan, menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, buat tempat di mana kami pakai beribadah saat ini. Tuhan Yesus berkati Tuhan, kuduskan tempat ini. Dan kami berdoa ketika kami beribadah Tuhan, Roh-Mu menjamah setiap orang-orang di sekitar lingkungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu mengalir menjamah mereka, sehingga mereka boleh mengenal dan percaya akan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemilik tempat ini juga Engkau berkati Bapa. Biarlah kasih-Mu menyertai kehidupan mereka. Kami menyerahkan juga Bapa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang sakit, kami percaya bilur-bilur Tuhan boleh menyembuhkan setiap yang sakit. Kami berdoa ketika mungkin ada yang berbeban berat ya Tuhan, kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan. Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi, memberkati rumah tangga demi rumah tangga, memberkati para orang tua. Hikmat-Mu Tuhan curah dalam kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa buat setiap anak-anak juga dalam studi mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka. Apa yang dikerjakan senantiasa boleh berhasil, dan terlebih lagi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa kota Makassar ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kota Makassar, berkati pemerintahan yang ada. Roh takut akan Tuhan itu Engkau curahkan bagi pemerintahan kami. Bahkan kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang boleh menjadi pengikat di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia Tuhan. Kasih-Mu mengalir atas bangsa ini, kasih-Mu mengalir atas pemerintahan kami. Roh-Mu menjamah, Engkau menjamah presiden, Engkau menjamah wakil presiden dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pemerintahan dari yang pusat sampai ke daerah, Tuhan menyertai, Tuhan berkati.
Terima kasih Bapa, taruh roh-Mu dalam pemerintahan kami Tuhan. Dan pulihkan bangsa kami Bapa, pulihkan dunia ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bawa doa kami di hadapan-Mu. Tapi biarlah semuanya jadi seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari percaya sama-sama katakan amin. Selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini. Engkau sudah memberikan kami waktu yang baik untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Karena kami tahu akhir-akhir ini, hari-hari ini sangat jahat Tuhan. Sebab itu berikan hati kepada setiap umat-Mu yang Kau kasih untuk boleh datang sujud menyembah-Mu, memuji-Mu, bahkan menerima berkat firman-Mu, bahkan yang mengasihi-Mu, yang melakukan segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu janji firman-Mu tiada mati. Terima kasih Tuhan. Persembahan umat-Mu biarlah dipakai untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang memberikan persembahan, hamba berdoa, berkati mereka selalu berlipat ganda apa yang mereka tahu. Bahkan yang mengembalikan milik-Mu sesuai janji firman-Mu, Engkau membukakan mereka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurah limpahkan berkat-Mu sampai mereka berkelimpahan, dan Tuhan menjauhkan mereka dari belahan sehingga hasil tangan mereka tidak dihabisi, dan nama Tuhan dimuliakan, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Persediaan makanan di rumah Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Kebutuhan sidang jemaat-Mu Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kebutuhan hamba-Mu Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali di waktu yang akan datang, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Engkau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat iman percaya-Mu dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya untuk menerima berkat-Nya.
Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adoranmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuh maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku